Ya mohon maaf, saya harus katakan bahwa berdasarkan pengajaran Efesus, Galatia, ya, itu tidak lagi membutuhkan aturan Tuhan, ketetapan Tuhan. Karena sudah dibatalkan dengan matinya Yesus yang menanggung dosa kesalahan. Nah, bagaimana mungkin kemudian Roh Suci itu datang kepada orang-orang yang tidak memiliki lagi ketaatan terhadap perintah? Disebabkan karena perintahnya sudah dihapuskan, sudah dibatalkan. Orang Kristen tidak menjalankan hukum Taurat. Apa alasannya? Karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan oleh Yesus dengan matinya dia di atas tiang salib. Berarti Roh Tuhan tidak datang kepada mereka. Kenapa? Karena pada diri mereka tidak ada ketentuan yang dilaksanakan dengan setia, yang menjadi syarat datangnya Roh Suci kepada manusia. Nah, kembali kepada pembahasan kita tentang penebusan. Kalau dikatakan bahwa Yesus itu menanggung dosa, lalu kemudian menebus dosa, dalam arti kata bahwa di pundaknya itu menanggung segala dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai penebus. Kalau doktrin penebusan itu benar adanya. Nah, doktrin yang saudara bawa adalah doktrin yang tidak berlandaskan terhadap dalil-dalil yang tertuang di dalam kitab yang dianggap sebagai kitab suci. Sementara doktrin yang berasal dari Tuhan itu masih tertuang dengan rapi ya di dalam pengabaran perjanjian lama dalam bahasa Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam hampir seluruh bahasa. Artinya bahwa doktrin Tuhan dan doktrin Anda itu tidak berkesesuaian. Makanya ketika konsep penebusan ini kita ulas, Tuhan menebus dengan darah hewan. Dan Tuhan tidak mau kemudian penebusannya itu selain daripada darah hewan. Tetapi penebusan yang terjadi di dalam iman Kristen ditebus dengan darah manusia. Bahkan disebut sebagai anak Tuhan. Di dalam pengajaran Bani Israel, Nabi Musa dalam hal ini, Imamat 7, nomor 26 sampai nomor 27. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Sementara doktrin dalam Kristen, itu wajib hukumnya makan daging Yesus, minum darah Yesus. Meskipun itu hanya majas, tetapi pada prinsipnya minum darah dan makan daging Yesus itu diaktualisasikan di dalam pembunuhan terhadap Yesus di atas tiang salib. Jadi doktrin yang saudara saya jajakan tidak berlandaskan terhadap dalil. Doktrinnya Tuhan, perintahnya adalah perbanyak bertaubat. Ketika manusia itu di dalam pengajaran Islam senantiasa menyeru kepada Tuhannya, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Apakah umat Islam itu tidak tahu jalan lurusnya? Tahu. Haram, halal, makruh, mubah, wajib, sunnah, tahu dia umat Islam itu. Tapi kenapa selalu minta petunjuk? Kenapa selalu minta diarahkan? Karena itu tadi yang saudara saya sampaikan. Manusia cenderung kepada kefasikan dan manusia cenderung kepada ketakwaan, kebajikan. Makanya di awal saya mengurai bahwa Al-Quran menjelaskan manusia menurut apa yang digariskan dalam Al-Quran itu cenderung kepada kemaksiatan dan juga cenderung kepada kebenaran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia dicipta dengan kehendak free will. Bisa jadi mereka orang bertakwa, bisa jadi mereka menjadi orang yang fasik. Karena itulah kefasikan dan ketakwaan manusia seiring sejalan dalam kehidupannya. Nah, orang yang bertakwa senantiasa menyandarkan diri kepada Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus itu. Bukan berarti jalannya belum ada. Ada.
tahu bahwa minuman keras, alkohol itu haram, tahu. Tapi senantiasa manusia itu cenderung untuk melakukan mabuk-mabukan. Tahu berzina itu haram, tapi manusia cenderung untuk melakukan. Tahu, karena itulah kemudian umat Islam selalu minta untuk ditunjukkan, ditetapkan istiqomah maksudnya. Nah, terkait dengan penebusan dosa, kembali kepada yang saya urai tadi. Kalau Yesus menanggung dosa, maka Yesus harus mempertanggungjawabkan dosa itu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dosa-dosa telah dilimpahkan dan orang-orang Kristen melenggang kemudian disebabkan karena mereka sudah mendapatkan juru selamat, di mana juru selamatnya di dunia saja, matinya terkutuk, kita tidak bisa bayangkan nanti di akhirat. Saya kira begitu, sahabat saya. Silakan. Iya. Jadi memang warna doktrin subordinat ini memang belum banyak yang kenal ya, Pak Ustadz Juma. Jadi memang iya. Ya mau bagaimana ya, saya menjelaskannya juga ya mungkin belum begitu akrab ya, Ustadz Juma dengan beberapa sedulur muslim di sini ya. Jadi penebusan dosa itu tidak ada di dalam warna soteriologi doktrin subordinat. Yang ada itu adalah penebusan kodrat, ya. Penebusan kodrat manusia itu. Itu mereka yang menerima kebenaran itu bahwa memang kodrat manusia itu berdosa dan dia mohon pengampunan kepada Tuhan dan minta rahmat Tuhan. Ya, Tuhan akan melihat bahwa dia itu dibenarkan Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam perjanjian lama ya mungkin benar ya tadi Ustadz cuma bilang itu seseorang itu harus memiliki kaidah ini dan itu begitu. Nah, tetapi karena darah Kristus itulah kita tinggal di zaman anugerah. Jadi nggak perlu nggak perlu terlalu banyak ikut ketetapan-ketetapan di dalam perjanjian lama. Ya kita hanya merendahkan hati, kita submit terhadap kebenaran Ibrani 9 ayat 14 itu. Lalu kita dibenarkan oleh iman. Nah itu makanya itu adalah anugerah. Nah dari kalau kita itu memahami doktrin ini memang memiliki efek psikologis. Efek psikologisnya apa? Ya memang orang-orang Kristen subordinat itu jarang, ya mungkin ada satu atau dua ya, jarang yang membanggakan amal solehnya. Begitu. Kenapa kok jarang membanggakan amal solehnya ya? Karena dia memiliki pangkal, ya pangkalnya itu adalah mengakui bahwa dirinya itu memiliki kodrat, ya sebagai seseorang yang cenderung berdosa. Lalu bagaimana dengan orang yang mengakui bahwa memang pangkalnya dia sejak lahir itu cenderung suci atau cenderung benar, ya jangan masuk Kristen subordinat. Ya karena kalau dia masuk Kristen subordinat dia nggak betah. Begitu. Kenapa nggak betah? Karena bertentangan ya. Apa yang ada di pikirannya ya dengan doktrin subordinat itu bertentangan. Ya itu nanti bisa membuat skizofrenia atau kepribadian ganda. Jadi doktrin Kristen subordinat itu memang diperuntukkan oleh manusia-manusia yang berdosa, mengakui bahwa dirinya memiliki hakikat sebagai makhluk yang cenderung berdosa. Nah, kalau dia sudah memiliki pintu masuk seperti itu, ya, dengan berlutut, ya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dia diselamatkan. Lalu mendapatkan jaminan turunnya Roh Suci atau Roh Kudus yang suci, ya dia dibenarkan oleh iman ya. Jadi tidak harus mengikuti banyaknya hukum-hukum atau halakah ya yang di dalam hukum Taurat.
dibenarkan oleh karena iman, ya. Oleh karena persembahan darah Yesus Kristus itu. Seperti yang tadi saya bilang ya di dalam Ibrani 9 ayat 14. Nah, kalau memang ada yang tidak cocok dengan ini, ya jangan masuk. Karena memang Kristen subordinat itu hanya diperuntukkan pada orang-orang yang mau rendah hati mengakui bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang cenderung berbuat dosa. Ya, kalau mereka yang merasa yakin ya bisa melakukan perbuatan benar itu atas free will-nya sendiri dari ujung pangkal, dari muda sampai tua, ya dia bisa menjaga semua ketetapan-ketetapan ya dari Tuhannya begitu, ya jangan masuk Kristen subordinat. Karena nggak cocok. Ya nggak cocok, dia nanti konflik batin ya, berbahaya. Bisa membuat dirinya skizofrenia, ya kasihan malah. Nah, sehingga setelah dia itu mengakui bahwa dirinya sebagai makhluk berdosa, ya, dia mendapatkan Roh Suci yang bisa memberikan dia kekuatan untuk kembali hidup benar, ya, yang semula sebagai hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Tetapi apakah free will-nya orang itu ditebus, ya? Enggak. Free will orang itu ya tetap dia memiliki free will, bukan roh. Ya, kelak dia akan dihakimi atas free will-nya itu. Jadi kalau doktrin subordinat itu tidak mengenal ya doktrin penebusan dosa, tidak mengenal. Penebusan kodrat manusia yang berdosa. Nah, itu kita mengenal itu. Karena apa? Kalau kita memotong kompas, cut in the corner, istilah semacam itu nanti akan menimbulkan narasi sesat. Sehingga sehingga menyebabkan bahwa orang Kristen itu tidak berjaga-jaga atau tidak berwaspada terhadap free will-nya. Nah, makanya kan terjadi terkadang itu gosip-gosip ya, rumor yang tidak sedap terhadap beberapa hamba Tuhan, ya mereka orang Kristen, ya karena mereka tidak memahami soteriologi subordinat. Ya memang kalau di dalam warna doktrin homoousios ini, memang yang saya lihat memang kecenderungannya ada istilah itu osas, ya osas itu sekali selamat tetap selamat. Jadi once safe always safe begitu, atau osas. Nah, itu bukan doktrin subordinat. Ya, saya minta maaf ya karena mungkin Ustadz Zuma itu mungkin sering berdiskusi dengan mereka begitu. Nah, tapi memang waktu baru-baru ini memang masih masih mending lah begitu. Jadi ada pergerakan gitu. Mereka mulai mengakui adanya penghakiman. Tapi saya merasa juga agak aneh gitu. Doktrin fundamentalnya homoousios tapi mengakui adanya penghakiman. Nah, beberapa orang juga sudah mulai merasa bahwa doktrin penebusan dosa ini berbahaya. Ya, berbahaya karena bisa menimbulkan narasi sesat. Ya, narasi sesat bahwa orang Kristen itu sekali selamat tetap selamat. Jadi tidak ada kewaspadaan menjaga free will begitu. Tetapi kan kalau eksegesis hakikat Allahnya tidak berubah, ya soteriologinya mau berubah juga sulit. Jadi makanya beberapa orang yang mencoba menarasikan ya, maksudnya apologet homoousios ya, yang mencoba menarasikan tentang penghakiman atas free will, itu juga nggak maju kena mundur kena. Nah, berbeda dengan warna doktrin subordinat ya memang sejak awalnya memang tatanan doktrinnya seperti itu. Begitu.
Jadi perbuatan kita itu mempengaruhi ya pengambilan keputusan ketok palu sang hakim. Bahkan perbuatan itu sebagai baju lenan yang bersih yang dipakai kita ketika kelak menghadap sang hakim. Memang begitu doktrin subordinat. Tapi ya saya jumpai dengan diskusi beberapa teman kita dibenturkan. Ya. Jadi seolah-olah kalau kita itu menyatakan bahwa perbuatan itu adalah baju lenan kita yang bersih untuk menghadap sang hakim, lalu dianggap bahwa kita ini pamer baju, begitu. Padahal saya lihat begitu, orang-orang yang menjadi terdakwa atau pesakitan yang kadang memakai baju koko, peci, begitu di penghakiman, mereka bukan pamer baju. Gitu, mereka tuh ya sopan pada hakim, tidak pamer baju. Ya mereka hanya ingin tampil itu tidak kedapatan telanjang. Tapi memang beberapa orang yang gagal paham ya entah ya. Nah, tapi kan saya jarang berdiskusi dengan muslim ya. Saya seringnya berdiskusi dengan internal. Nah, mereka menuduh orang-orang yang memiliki pakaian sopan menghadap sang hakim itu dituduh itu pamer pakaian, dituduh itu tidak menghargai kematian Kristus di kayu salib gitu. Ya, jadi munculnya narasi sesat yang liar. Nah, sehingga doktrin subordinat ini ya tidak bisa dipahami secara komprehensif oleh para sedulur Kristen. Nah, sedangkan itu yang memiliki warna doktrin subordinat itu ya mungkin hanya saya. Makanya Ustadz Zuma ini juga perlu kenalan dulu lah begitu dengan warna doktrin subordinat. Ya kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Bang Ferdinand, jadi paparan saudara saya ini saya kemudian mendapatkan ilmu baru bahwa di dalam kekristenan itu muncul sekte yang saudara sebut dengan subordinat. Nah, saya ingin penjelasan dari saudara saya setelah beberapa catatan-catatan saya tadi yang acak adut ya, saya nggak bisa membacanya kembali poin-poinnya. Apakah termasuk kesalahpahaman yang dilakukan oleh gereja terhadap sekte subordinat ini atau suatu lembaga yang kemudian melegalkan LGBT atau menciptakan label yang versus untuk orang-orang yang suka sesama jenis misalnya. Karena yang saya dengarkan dari uraian saudara, ada kehendak free will yang harus dijaga, kemudian di sisi lain ada jaminan keselamatan karena adanya penebusan itu. Apakah bukan konsep ini yang melahirkan adanya penyimpangan yang dilegalkan sehingga sesuatu yang kondisinya sebenarnya tidak rasional menjadi sesuatu yang irrasional menjadi rasional jadinya. Jadi ada sesuatu keadaan di mana hal yang salah diulang dan dilakukan secara berjamaah, secara bersama-sama dan terstruktur dan dilegalkan, kemudian dianggap itu sebuah kebenaran karena dipayungi oleh payung penebusan itu tadi. Kita boleh melakukan apapun karena kita sudah ditebus. Karena kita memiliki kehendak free will, maka kita bebas melakukan apa saja. Apakah ini bukan buah daripada adanya doktrin subordinat yang sahabat saya uraikan tadi? Silakan. Kalau subordinat tuh malah mengkoreksi itu, Ustaz Zuma. Makanya kalau di Amerika Serikat sendiri ya, karena memang warna doktrin homoiousius itu mulai dipertanyakan karena beberapa orang Kristen tuh mulai ragu-ragu
dengan soteriologi homoousios ini. Yang jadi gini, seharusnya kan ada alur antara keselamatan, pengetahuan hidup kekal, penghakiman. Ya, pengetahuan hidup kekal itu kalau tidak salah di 1 Yohanes 5 ayat 13 ya. Kita diberi pengetahuan tentang hidup kekal, yaitu mulai ketika masih hidup ini gitu. Jadi gongnya hidup kekal itu ya sekarang ini waktu di muka bumi ini. Kalau gongnya masuk surga itu ketika ketok palu hakim itu diputuskan kita diterima gitu. Nah, di Amerika Serikat sendiri warna doktrin subordinat itu mulai hidup. Ya, karena mereka melihat bahwa warna doktrin homoousios ini soteriologinya ini ambigu begitu, nggak tegas. Karena apa? Karena seperti dilas begitu antara keselamatan, antara pengetahuan hidup kekal, antara masuk surga itu dilas. Jadi begitu logam itu nempel yang satu, ya nyetrum yang lainnya. Kalau untuk yang tatanan subordinat, itu kan soteriologinya itu decoupling. Jadi dipisah. Keselamatan itu jeda waktu, pengetahuan hidup kekal itu jeda waktu, penghakiman Kristus jeda waktu. Begitu. Kalau nggak lewat ini ya juga nggak lewat yang ujungnya kan begitu, ada jeda waktu. Tetapi kalau homoousios ini tidak ada jeda waktu, ya semuanya dilas, tanggung renteng jadi satu. Begitu. Nah, saya nggak tahu kenapa kok nekat seperti itu ya. Ya saya nggak tahu ya, mungkin karena untuk semacam narasi tentang penginjilan begitu ya, supaya mudah diterima pada masyarakat awam. Kalau kamu percaya Yesus langsung masuk surga begitu. Mungkin loh ya. Mengapa demikian? Karena memang kalau untuk menjelaskan soteriologi begini kan dia harus duduk manis. Ya mendengarkan khotbah ya 2 kali 4 pertemuan atau bagaimana begitu. Sedangkan kalau kita bilang percaya Yesus pasti masuk surga kan itu hanya cuman kira-kira 2 menit. Nah itu namanya disebut cut in the corner atau jalan pintas. Nah pengajaran-pengajaran jalan pintas ini ya itu membuahkan narasi sesat, membuahkan buah yang keliru. Begitu. Ya tidak bisa dipungkiri ya, karena cut in the corner atau jalan pintas ini sehingga menimbulkan narasi sesat, sehingga menimbulkan pemikiran ya kalau saya LGBT toh saya juga ditebus, saya tetap percaya Yesus, saya tetap cinta Yesus, tetap perpuluhan dan seterusnya, saya juga toh ujung-ujungnya masuk surga. Begitu. Kenapa demikian? Ya karena memang doktrin fundamentalnya sudah berbeda. Nah semoga warna doktrin homoousios itu ada koreksi begitu. Tetapi saya ragu begitu. Kenapa kalau saya ragu? Karena itu antara empat doktrin utama itu memiliki keterikatan. Jadi kalau didongkel atau dirubah di amandemen salah satu doktrinnya itu ya akan mengganggu balancing dari 4 doktrin ini. Jadi eksegesis hakikat Allah, kristologi, soteriologi, eklesiologi atau sejarah bapak-bapak gereja, dan eskatologi itu adalah suatu doktrin yang saling mengunci satu dengan yang lain. Nah, saya nggak tahu beberapa apologet homoousios apakah sudah berani ya untuk menarasikan ya soteriologi paham subordinat. Saya nggak tahu. Nah, semoga saja yang saya jelaskan ini ya, kalau ada viewer Kristen yang menyimak begitu, mulai berpikir ulang tentang doktrin soteriologi dari homoousios.
Jadi ya saya nggak bisa menyalahkan kalau pihak luar ya seperti Ustadz Zuma itu memiliki pendapat bahwa LGBT ini muncul karena ada pemikiran sekali selamat ya tetap selamat. Ya saya nggak bisa menyalahkan karena memang ini sistematika teologi begitu. Nah mengenai lebih detailnya iya banyak ya sebaiknya kita panggil salah satu apologet homoousios yang mempertanggungjawabkan soteriologi mereka. Nah takutnya kalau kita tuh ngomong ini dan itu ternyata keliru ya mau bagaimana begitu, karena memang yang lebih berhak menjelaskan warna doktrin mereka ya mereka sendiri begitu. Saya sendiri kan juga bukan warna doktrin homoousios. Nah kira-kira begitu Ustadz Zuma. Makasih. Baik, apa yang sahabat saya uraikan saya sudah paham ya. Nah kemudian saya masih penasaran ini dengan konsep baru doktrin subordinat yang sahabat paparkan tadi. Apakah kemudian itu ada kesamaan dengan Tritunggal atau Trinitas yang mengakui adanya 3 pribadi Tuhan? Ada 3 pribadi dan masing-masing pribadi ini memiliki predikat sebagai Tuhan. Pribadinya berbeda, nuansa kepribadian berbeda, wilayah kekuasaan berbeda, pekerjaan dan misi juga berbeda. Itu ada 3 dan diakui beberapa sekte bahwa Tuhan mereka memang ada 3 pribadi namun satu hakikat. Apakah di dalam pengajaran sekte subordinat juga mengaminkan adanya 3 Tuhan? Seperti yang saya katakan, ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Seperti itu Bang. Supaya saya tahu arah, sebenarnya saya lagi berbicara dengan Kristen yang punya doktrin seperti apa ini. Karena saya masih abu-abu Bang. Silakan. Ya, enggak apa-apa Ustadz Zuma. Karena memang ini pergerakan yang baru ya di Indonesia. Tapi kalau di Amerika Serikat sendiri, karena memang ya, secara umum ya memang degradasi moral itu luar biasa ya di sana ya. Makanya warna doktrin subordinat itu sudah bangkit dan sudah banyak yang mulai menjadi simpatisan ya. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, di samping karena umat Kristennya itu sedikit, juga secara moral itu namanya orang Timur itu masih standar lah, nggak parah-parah amat. Begitu. Kalau di Amerika tuh parah. Ya kalau kita lihat di YouTube sendiri, mereka membuat parade LGBT, membuat parade gereja setan itu belak-belakan. Jadi manusianya bergaya anjing, lalu memakai tanduk begitu di dalam parade begitu. Lalu memakai spanduk kata-kata hujat yang kita tuh melihat itu benar-benar menyimpang sekali begitu. Nah itu Amerika ya, tapi di Indonesia kan nggak ada seperti itu. Makanya doktrin subordinat itu sebetulnya belum begitu dibutuhkan kalau untuk di Indonesia. Tapi kalau untuk di Amerika Serikat sendiri itu sangat dibutuhkan begitu. Makanya beberapa orang mulai menjadi simpatisan para doktrin subordinat. Lalu kemudian saya balik lagi kepada pertanyaan Ustadz Zuma ya. Ustadz Zuma tentang Trinitas dan Tritunggal terlebih dahulu. Ya, saya mau luruskan ya kepada Ustadz Zuma. Trinitas sendiri itu adalah narasi pertama itu dari Tertullianus. Kalau tidak salah ya, dari kata trias. Dari kata trias lalu diserap di dalam bahasa Latin menjadi Trinitas, begitu. Jadi asalnya trias lalu diserap di bahasa Latin menjadi Trinitas. Karena bahasa Latin itu sangat dominan di kala itu ya. Sangat dominan di kala itu.
Nah, sehingga penting sekali bahwa seseorang Kristen itu memahami bahasa Latin. Nah, kalau tidak salah itu tentang kata trias atau trinitas ini, saya kemarin sebentar ya di link YouTube baru baca Master Knowledge ya, itu ada di risalahnya Tertullianus yang berjudul Against Praxeas. Kalau tidak salah loh ya. Jadi ada 2 risalah itu, salah satunya itu Against Praxeas atau apa gitu, saya lupa. Pas antara 2 risalah itulah yang kata trias itu dicetuskan. Nah, di Indonesia sendiri itu diserap kata trinitas itu yang semula bahasa Latin lalu masuk ke Indonesia ini diserap menjadi Tritunggal. Nah, penyerapan trinitas menjadi Tritunggal itu kesalahan etimologi. Mengapa demikian ya? Kalau Tritunggal itu tuh sifatnya itu adalah penyerapan bahasa Jawa gitu. Dari 3 yang manunggal. Nah, 3 yang manunggal itu cenderungnya itu memiliki cenderung loh ya. Walaupun bisa ditafsir bermacam-macam, tapi cenderung sifatnya itu oneness atau satu entitas. Jadi Bapa, Firman, dan Rohnya. Bapa yang memiliki free will atau kehendak ya. Firman itu adalah aspek kedikdayaan Allah Bapa saat bersabda. Lalu Roh itu adalah aspek hayat hidupnya Allah Bapa. Jadi yang memiliki free will atau pribadi itu hanya satu. Nah, itu wajar kalau dinamakan Tritunggal ya, itu saya setuju. Tapi kalau ini dinamakan Trinitas, saya tidak setuju. Ya, cenderung keliru malah justru. Kenapa demikian? Ya karena Trinitas oleh Tertullianus itu memiliki warna doktrin subordinat. Ya, jadi Trinitas itu boleh disebut sebagai Triteos subordinat, boleh. Ya, tapi jangan disebut Triteos hanya tok gitu, jangan. Karena Triteos ada 2, ya, Triteos yang setara dan Triteos subordinat. Kalau Triteos yang setara itu narasinya bisa kita eksegesis dari narasi credo ya, tres omnipotentem atau consubstantialem patri. Nah, itu bisa kita eksegesis dari bunyi-bunyian credo. Nah, sedangkan kalau Tertullianus itu Trinitas itu ada Triteos yang subordinat. Apa artinya Triteos yang subordinat? Itu 3 sesembahan yang subordinat. Jadi ada 2 pribadi sesembahan itu yang subordinat atau tunduk di bawah garis komando Allah Bapa, yaitu sesembahan Anak dan sesembahan Roh Kudus. Nah, jadi alurnya kalau kita menilai eksegesis bapak-bapak gereja itu alurnya seperti itu, Ustaz Zuma. Terima kasih. Baik. Ya, jadi poin yang saya tangkap kemudian adalah bahwa di doktrin subordinat ini Tuhan boleh dikatakan Triteos, ya, Triteos dalam arti kata subordinat. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa 3 di dalam 3 pribadi tetapi 1, ini yang kemudian membuat kami umat Islam itu bertanya-tanya gitu. Sesuatu yang 3 pribadi lalu kemudian disebut 1. Sesuatu yang 3 disebut 1. Nah, sementara yang 3 ini memiliki kapasitas yang berbeda, tapi dikatakan 1. Yang 1 mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tapi tetap saja dikatakan bahwa yang bisa berkata-kata dengan dirinya sendiri itu adalah aku. Di waktu yang bersamaan, aku yang tidak mampu berkata-kata dari diriku sendiri, itu mampu berkata-kata dari diriku sendiri. Ini yang masih saya cari solusi supaya saya bisa menemukan titik daripada keselarasan antara pernyataan iman ini dengan kebenaran akal. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri.
Di waktu yang sama, aku dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku maha berkehendak, tapi kedatanganku tidak berdasarkan atas kehendakku sendiri. Ini yang membuat saya semakin bertanya-tanya, apakah konsep-konsep seperti ini itu landasannya adalah narasi yang dibangun dengan analisa akal atau murni karena adanya doktrin yang hanya berdasar terhadap percaya saja, yakini saja, imani saja, tidak usah banyak tanya. Nah, mungkin saudara bisa menjelaskan kepada saya, ketika kemudian konsep apapun itu yang kemudian Anda bawa, yang kemudian diselaraskan dengan subordinat yang Anda katakan sebagai sebuah pemahaman baru, ya bisa jadi Anda bisa memaparkan kepada saya sesuatu yang merupakan ciptaan adalah pencipta itu sendiri. Itu gimana ceritanya? Silakan, Bang. Baik. Jadi kalau untuk triteos subordinat ya memang ada 3 dan memiliki hayat hidup yang mandiri ya, semuanya. Jadi memang ada 3 teos. Jadi untuk warna doktrin triteos subordinat memang ada 3. Ada 3 teos. Jadi ada 3 Tuhan gitu. Betul sekali. Oh, iya. Ya tepatnya sih 3 teos ya. Tapi kalau disebut 3 Tuhan ya tidak apa-apa. Karena sebutannya memang berbeda-beda itu ya, Ustaz Sumaya. Kalau Allah Bapa itu disebut prima causa, bukan disebut Tuhan. Iya, prima causa yang paling berkuasa gitu. Betul. Kalau Yesus Kristus disebut Tuhan atau Tuhan ya. Tuhan atau Tuhan sama. Iya. Nah, lalu kemudian kalau Roh Kudus disebut Parakletos ya, bukan disebut Tuhan, bukan disebut Allah, tapi disebut Parakletos atau penolong atau sistem materai gitu. Tapi kalau disebut Tuhan ya tidak apa-apa, disebut Allah ya tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa ya? Karena kita itu terikat atau terbelenggu dengan teks reseptus gitu. Kita itu terbelenggu dengan teks reseptus, jadi nggak bisa melarikan diri dari teks reseptus. Nah, karena itu makanya disebut Tuhan juga nggak apa-apa, disebut Allah juga nggak apa-apa ya, karena kita terbelenggu dengan teks reseptus itu. Jadi bukan kita tuh suka-suka enggak. Ya kita maunya disiplin sebetulnya. Jadi Allah Bapa disebut prima causa, nggak boleh disebut Tuhan, nggak boleh disebut Allah. Maunya kita begitu, disiplin. Tapi ya karena terbelenggu itu, jadi kita terpaksa ya kalau disebut Tuhan atau Allah enggak ada. Lalu kemudian tentang apa yang Ustadz Suma katakan, kenapa ini tiga pribadi tapi satu. Nah, itu adalah narasi dari homoousios. Nah, karena Ustadz Suma kan sering ya berdiskusi atau berdebat dengan homoousios. Nah, homoousios itu memang suatu doktrin yang di-create ya, yang dibuat memang untuk melawan silogisme. Begitu. Nah, itu narasi selanjutnya itu narasi bahwa kalau engkau mencoba memahami doktrin ini, engkau berarti mencoba memahami misterinya Tuhan. Otakmu yang sebagai bapau tidak akan bisa memahami misterinya Tuhan. Jadi satu Allah 3 pribadi itu memang suatu doktrin yang memang di-create ya, dibuat untuk melawan silogisme. Dan kalau saya bagaimana tentang ini ya, itu monggo terserah. Ya itu teolog itu bebas ya, teolog itu bebas membuat apapun lensa hermeneutik doktrin itu terserah. Ya saya sebagai warna doktrin subordinat kan hanya memiliki beban tanggung jawab menjelaskan kepada seluruh Kristen dan seluruh Muslim yang benar seperti ini. Saya juga menjelaskan bahwa satu Allah pribadi memang doktrin yang dibuat untuk melawan silogisme. Begitu. Nah, namanya juga dibuat untuk melawan silogisme yang
ujungnya, pangkalnya kan memang melawan silogisme, kesimpulan yang berdasarkan ilmu matematika. Lalu kemudian itu pangkalnya, ujungnya adalah misterinya Tuhan. Otakmu yang segede bakpao tidak akan bisa memahami misterinya Tuhan. Nah, saya tahu apa yang dirasakan oleh para sedulur Muslim ya untuk keberatan dengan doktrin ini. Nah, tetapi saya hanya bilang begini pada panjenengan bahwa seorang teolog itu memiliki hak prerogatif ya untuk mereka mendesain doktrinnya. Begitu. Kenapa demikian? Ya memang itu adalah suatu privilege ya. Privilege dia, apalagi yang memiliki gelar berderet-deret ya. MTH, MDiv begitu. Lalu kemudian dan selanjutnya begitu. Master Teologia dan selanjutnya. Nah itu jauh lebih mudah ya dipercaya. Ya dipercaya oleh beberapa orang atau masyarakat awam Kristen yang mempercayakannya jalan pemikirannya kepada mereka. Ya mau bagaimana? Udah free will-nya begitu. Sedangkan saya kan hanya bakul timlo ya. Saya tidak sekolah teologi, hanya bakul timlo, orang sederhana, penghasilan pas-pasan. Ya wajar kalau mereka tidak berani menyerahkan free will-nya mereka pada saya. Mereka justru lebih percaya kepada para teolog yang mengarahkan untuk melawan silogisme. Begitu. Nah, di dalam konteks ini tuh saya justru sering membuat konten ya bersama Bu Narmarasi, bersama Bu Valen ini untuk memberikan pencerahan atau kesadaran ya kepada para sedulur Kristen begitu. Yang didorong pikirannya bergerak untuk melawan silogisme. Kenapa kalau kita itu melawan silogisme itu akan membuat susah kita sendiri ya karena memang bagaimana? Nalar memang nggak bisa dipakai untuk memahami doktrin ini. Begitu, 1 tapi 3, 3 tapi 1 gitu. Nah, itu yang satu Allah 3 pribadi. Tetapi saya ingin tekankan kepada Ustadz Juma ya, yang bergerak sangat agresif untuk saat ini adalah bukan 1 Allah 3 pribadi. Ini cenderung stagnan ya. Yang bergerak sekarang ini yang ada di channel-channel StreamYard atau Zoom itu adalah ya 3 aspek 1 pribadi. Bapa, Firman, dan Roh itu oneness, tapi oneness yang non-praksias. Nah, oneness non-praksias ini ya itu sangat populer untuk saat ini. Hampir diterima oleh kalangan apologet homoousios gitu. Hampir diterima. Nah, karena ini doktrin oneness sebetulnya, tapi oneness yang non-praksias. Karena Allah itu hanya satu entitas. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah warna doktrin Bapa, Firman, dan Roh ini adalah doktrin amandemen, ya, decoupling dari homoousios Nisea. Decoupling, jadi memiliki pergerakan roda gigi yang mandiri. Ya, itu pangkalnya itu dari Johanin Koma ya, Johanin Koma 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, mereka bereksegesis tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Jadi hanya satu pribadi Allah, yaitu Allah Bapa. Firman dan Roh Kudus itu tidak memiliki pribadi, tidak memiliki hayat hidup yang mandiri. Nah, ini sebetulnya justru decoupling. Decoupling, jadi tidak memiliki ikatan langsung dengan konsili Nisea. Nah, ini yang para sedulur Muslim yang kurang tahu ya, kurang paham. Ya, mereka memang mengaku bahwa satu coupling dengan Nisea, tapi sebenarnya tidak. Karena di Nisea itu ya dijelaskan bahwa ada 2 entitas, Bapa dan Putra. Nah, sedangkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus hanya satu entitas, yaitu hanya Allah Bapa. Nah, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menambah kasanah kekayaan pengetahuan Ustadz Juma. Terima kasih.
Baik, makasih banyak Saudara Ferdinand atas paparannya. Ya, betul apa yang Anda uraikan bahwa semua yang Anda sampaikan ini menambah khasanah perbendaharaan ilmu saya. Bahwa dengan adanya Kristen subordinat ini, itu menjadikan saya memahami lebih jauh bahwa kekristenan itu cenderung kepada muatan doktrin dan dogma yang dihasilkan daripada penafsiran terhadap apa yang kemudian tertuang di dalam konsep ketuhanan. Ini adalah hal yang berharga buat saya sebagai bagian daripada proses pembahasan di dalam kajian lintas agama, di mana Kristen subordinat itu adalah merupakan sebuah sekte pengajaran yang doktrin yang ada di dalamnya itu tidak berkesesuaian dengan Kristen mayoritas. Saya kira begitu, Bang, kita akhiri apa yang menjadi pembahasan kita. Saya terima kasih atas paparan-paparannya. Tentu ini merupakan catatan yang penting bagi saya. Ya, kiranya dengan adanya doktrin subordinat ini, banyak di antara teman-teman Kristen yang menjadi pengikut daripada apa yang menjadi misi Saudara Ferdinand. Tentunya diawali dengan Bang Ferdinand sendiri menyampaikan kepada internal Kristen, baru kemudian nanti akan kita dialogkan lintas agama bersama dengan teman-teman Muslim. Karena dari awal saya rasa saya ketika membahas tentang penebusan, Saudara Ferdinand sibuk dengan konsep doktrinnya sendiri, sementara saya mengurai dua mata sisi penebusan dari Islam dan juga dari Kristen pada umumnya. Namun kemudian saudara saya lebih cenderung menjabarkan isi daripada doktrin Kristen subordinat. Saya kira begitu, Bang, kita akhiri. Ya, semoga di beberapa hari kemudian kita kembali bertemu untuk membahas materi yang lebih dalam lagi terkait dengan pengajaran tentang Kristen baru ini. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan sebelum kita tutup? Baik, saya koreksi sedikit ya dari Ustaz Juma. Jadi Kristen Antiochia subordinat itu justru malah Kristen yang tertua. Jadi schoolernya itu tertua. Jadi itu yang pertama, ya schoolernya yang pertama. Kristen Antiochia, iya betul. Ya. Lalu kemudian yang memiliki adik itu Kristen Alexandria. Tetapi di Konsili Nicea, Kristen Antiochia ini ya kalah di dalam voting dan doktrinnya modern. Nah, semoga apa yang saya narasikan pada malam hari ini ya, bisa menggugah pikiran para sedulur Kristen yang menyimak ini dan bisa membangkitkan kembali doktrin ini. Nah, terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Ustadz Juma dan para sedulur Muslim supaya saya mendapatkan tampil lah gitu di channelnya Ustadz Juma. Saya ucapkan matur nuwun dan